Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sisi Santi dengan NIM 2042064, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi dari etika administrasi publik, yaitu terkait dengan manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata pembangunan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Sinta Westika Putri MAP. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari etika administrasi publik ini. Nah, untuk materi pertama terkait dengan fondasi etika dalam administrasi publik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kepentingan publik adalah tindakan dan keputusan pemerintah harus dilandasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, keadilan dan kesetaraan adalah juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam pelayanan publik, memastikan hak-hak dan kebutuhan semua warga negara dihormati dan dilindungi. Nah, yang selanjutnya itu transparansi dan akuntabilitas adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Nah, manfaat dari etika administrasi negara itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama itu dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral, teman-teman. Nah, juga dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh diubah. Dan selanjutnya, itu dapat membantu seseorang dalam mampu meningkatkan pendapat, dan juga selanjutnya itu dapat menjembatani semua di dimensi atau nilai-nilai, gitu ya teman-teman. Itulah manfaat dari etika administrasi negara. Nah, selanjutnya itu terkait dengan keterkaitan etika dan proses pembangunan. Nah, untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik, itu diperlukan etika dalam setiap tahapan pembangunan. Nah, etika yang digunakan sebagai landasan proses pembangunan dimulai. Nah, proses pembangunan itu sendiri merupakan langkah yang sangat sensitif, sehingga diperlukan etika dalam setiap proses untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan di dalam proses pembangunan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu terkait dengan ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Nah, di mana ciri-ciri perencanaan itu sendiri adalah yang pertama itu tersusun secara lengkap, termasuk sektor swasta. Yang kedua itu memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Yang ketiga itu merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Yang keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan. Yang kelima itu strategi kebijakan bersifat spesifik. Yang keenam itu berisikan perencanaan kebutuhan investasi, yang ketujuh itu memuat proyeksi selama
proses perencanaan. Dan yang kedelapan itu mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan dalam administrasi publik itu sendiri, etika sangat diperlukan. Di mana dalam administrasi publik, etika sangat diperlukan karena ada beberapa alasan yang sangat penting. Nah, yang pertama itu membangun kepercayaan dari masyarakat, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang ketiga itu menjaga integritas institusi, yang keempat itu mendorong inovasi dan pembaharuan, yang kelima tuh mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas, yang keenam tuh mengatasi penyimpangan dalam pemerintah. Maka dengan demikian, etika dalam administrasi publik tidak hanya penting untuk menjaga integritas institusi dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dari masyarakat dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu terkait hubungan etika administrasi dengan peranata pembangunan. Nah, itu ada dua hubungan. Yang pertama itu mempercepat pelaksanaan kebijakan pembangunan, yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, yang pertama ini, ketika etika administrasi ditetapkan dengan baik, hambatan birokrasi yang biasanya memperlambat proses pembangunan dapat diminimalkan, di mana etika yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar tanpa terhambat oleh birokrasi yang tidak perlu. Yang kedua itu ketika etika yang kuat dalam administrasi negara juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang sangat krusial dalam pembangunan. Dengan prinsip etika, setiap penyelenggaraan negara itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak. Selanjutnya itu terkait dengan tantangan dalam menerapkan etika administrasi negara, banyaknya budaya korupsi, di mana ya budaya korupsi ini dari tahun ke tahun itu meningkat, dikarenakan sepertinya itu kurangnya berjalannya hukum dari undang-undang itu sendiri, dikarenakan korupsi itu sendiri itu korupsi oleh para penjabat-penjabat yang ada di dalamnya, di dalam administrasi atau di dalam pemerintahan. Nah, seperti ya kita ketahui bahwasanya korupsi terkait dengan korupsi timah itu, korupsi sebanyak 20 juta M. Nah, kita bayangkan bahwasanya sebanyak itu bisa ya juga kita bayarkan kepada utang-utang negara yang dimana kita ketahui hutang dari negara itu sangat banyak. Nah, yang kedua kurangnya penegakan hukum. Karena hukum-hukum yang dibuat itu hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, di mana kita ketahui hukum dibuat oleh manusia itu sendiri, dilanggar oleh manusia itu sendiri, maka di sini kurangnya dari penegakan hukum. Maka hukum yang harus kita ambil itu hukum Allah gitu. Nah, di mana hukum dari Allah ya kita ketahui gitu kan, memang diturunkan oleh Allah itu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga itu tantangan dari menerapkan etika administrasi negara itu kurangnya pendidikan dan kesadaran etika dari para penjabat-penjabat itu sendiri. Nah,
Jadi dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya etika administrasi negara itu memiliki peran krusial dalam memperlancar perantap-perantap pembangunan. Maka dengan demikian mengedepankan prinsip-prinsip moral administrasi negara dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penerapan etika juga dapat mencegah korupsi, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat tata kelola pemerintah yang baik, yang semuanya sangat penting dalam mempercepat dan memperlancar proses pembangunan di suatu negara. Nah, dikarenakan etika administrasi negara jika tidak dijalankan, maka banyaknya terjadi seperti tadi ya, terkait dengan korupsi itu sendiri, kurangnya partisipasi dari masyarakat. Nah, dikarenakan tidak berjalannya etika administrasi negara ini. Nah, maka demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.